محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gimana sih? Bismillah, alhamdulillah, maaf terganggu tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan arwah ketika terlepas dari jasad. Begitu rumitnya, begitu tinggi dan begitu hebatnya ilmu Allah, sehingga ya sampai secanggih daripada zaman sekarang ini, zaman yang begitu canggih, belum ada alat yang bisa mendeteksi daripada arwah itu. Zaman yang begitu canggih, belum ada alat yang bisa mendeteksi arwah. Seperti apa bentuknya, warnanya, ya, terus pergerakannya. Ini semua menunjukkan begitu hebat ilmu Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Isra pada ayat ke-85. Ada yang mau terjemah? Silakan. Surat 17 ayat 85. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit sekali. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang roh, tentang arwah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi, masalah arwah itu adalah spesial urusan Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu tuh kita. Subhanallah. Ya. Segini canggih teknologi dan sains, tidak ada yang mengetahui seperti apa itu roh. Ini tujuannya supaya manusia, apa yang sudah didapati dari sains dan teknologinya, jangan dia menjadi sombong. Karena masalah sesuatu yang melekat pada dirinya saja enggak tahu. Roh ini berada dalam jasad kita. Saya bisa ngomong ini karena rohnya masih ada.
Bapak Ibu bisa mengikuti taklim virtual ini karena rohnya masih ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Tapi kita sendiri tidak mengetahui rohnya seperti apa. Bentuknya, warnanya, pergerakannya, aktivitasnya. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimat, roh itu urusan Allah. Atau saya terjemahkan dengan bahasa kita yang enak, arwah saja. Arwah itu urusan Allah. Spesial bagi Allah, nggak ada yang tahu. Ya. Sampai kita sendiri tidak mengetahui arwah kita itu seperti apa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau di dalam apa itu di dalam Al-Qur'annya, ya, di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, pada ayat 12, 13, ya, silakan Pak Haji kalau mau diterjemah lagi. 12, 13, 14, 15. Surat ke-23 ayat 12, 13, 14. Silakan. Halo, sudah ketemu? Ini mana Pak Haji Mazwarnya? Maaf, ini suaranya belum dimatiin. Baik, surat Al-Mu'minun ayat 12. Ya, Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. ya. Ini pada ayat summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian ya dari atas deh kita bacanya tuh. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Manusia dibuat daripada saripati tanah. Kemudian kami jadikan apa tuh? Eh, Kami jadikan dari air sperma atau mani di tempat yang kokoh. Kemudian dari sperma menjadi sebentuk segumpal darah, segumpal daging. Kemudian dibungkus dengan eh, apa itu? Kemudian kami bungkus dengan tulang, kemudian menjadi daging. Kemudian kami jadikan lagi dengan summa ansha'nahu khalqan akhar. Ya, kemudian kami jadikan makhluk yang lain. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ayat ini dijelaskan lebih komplit. Ada sabda Nabi, kemudian kami tiupkan roh. Begitu. Baik, kita beralih kepada hadisnya. Dalam Sahih Bukhari nomor 3036, itu tampilannya nggak berubah ya. Ya, Maaf. belum berubah, Ustaz. Ya. Sahih Bukhari 3036, di sini lebih jelas ya ditafsirkan ayat tadi. Baginda bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma' fi batni ummihi, dikumpulkan di perut ibu kalian, arba'ina yauman, 40 hari.
Summa yakunu alaqah. Kemudian jadilah ia segumpal darah. Misla dzalik 40 hari juga. Summa yakunu mudghah. Kemudian jadilah segumpal daging. Misla dzalik 40 hari juga. Summa yab'asallahu malakan. Kemudian Allah mengutus satu malaikat. Berarti udah 3 kali 40 hari itu. Berapa berarti? 4 bulan. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat diutus oleh Allah dan malaikat diperintahkan dengan 4 perkara. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada malaikat, uktub amalahu, catatlah amalnya dia, wa rizqahu, rizkinya, wa ajalahu, ajalnya, wa syaqiyyun am sa'id, apakah menjadi orang yang bahagia, apakah menjadi orang yang uh, sengsara, am sa'id, atau menjadi orang yang bahagia. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan itu. Jadi setelah 40 hari kali 3, 4 bulan, summa yunfakh fihi ruh, ditiupkanlah roh ke dalam jasad manusia itu ketika 4 bulan. Begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Ahmad, baginda Nabi SAW pernah bersabda bahwa arwah itu adalah sekelompok pasukan yang dikerahkan. Sebentar. Hadis Imam Ahmad nomor 7935. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, kata baginda, al arwah junudun mujannada, arwah itu adalah sekelompok tentara yang dikerahkan, seperti sekelompok tentara yang dikerahkan. Fama ta'arafa minha, maka apa-apa yang dia arwah itu saling mengenal, iktalafa, mereka berkumpul, bergabung, wama tanakara, dan apabila mereka tidak saling mengenal, ya, di antara arwah-arwah itu ikhtalafa, maka bercerai-berai. Para jamaah yang dirahmati Allah, arwah itu adalah seperti sekelompok tentara yang dikerahkan. Makanya kalau arwah kita sudah terpisah dari jasad kita, ini semoga arwah kita justru mengenal, yaitu orang-orang soleh, para nabi, para ulama, yang kita berharap bergabung dengan mereka. Fama ta'arofa, saling mengenal karena keimanannya. Jadi kalau orang beriman meninggal, insya Allah arwah yang berimannya itu akan mengenal arwah-arwah orang-orang soleh di alam barzakhnya yang saling berkumpul. Tetapi wama tanakara, kalau tidak saling mengenal, ya, pengenalan di alam arwah itu berarti dengan berdasarkan iman atau tidak imannya. Maka kalau tidak mengenal, ikhtalafa, ya, berpisah dia, tidak bertemu. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi masalah roh ini memang terbatas sekali ilmu kita, ya. Dan ilmu Allah itu sangat dalam dan sangat tingginya. Sehingga pada ayat Al-Isra tadi, ayat pada 85-nya Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Makanya di dalam surat Al-Kahfi menjelang ayat-ayat terakhir, Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita, ilmu kalian tuh nggak ada apa-apanya. Ayat ke-109 itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi
walau ji'na bimislihi madada. Qul, katakanlah wahai Nabi, lau kanal bahru, seumpamanya lautan luas, ya, 7 lautan, 7 samudra, midadal li kalimati rabbi, menjadi tinta untuk menulis daripada ilmu-ilmu Allah. Lanafidal bahru, pastilah air lautan yang sudah jadi tinta itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis daripada ilmu Allah. Jadi air lautan dijadikan tinta, air lautan dijadikan alat untuk menulis daripada ilmu-ilmu Allah. Maka ketika air lautan itu sudah habis, ilmu Allah belum habis. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun ditambahkan lagi sebanyak lautan itu juga, maka lautan itu akan habis, ya, airnya yang menjadi tinta tadi untuk menulis daripada ilmu-ilmu Allah. Tetapi ilmu Allah belum habis-habis. Masya Allah la quwata illa billah, Bapak Ibu sekalian. Makanya ilmu Allah ini begitu hebatnya, begitu dalamnya. Kita diberikan ilmu sama Allah cuma setetes air saja dari air lautan itu. Seumpamanya ilmu Allah adalah selautan luas terbentang. Ilmu manusia sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, Allah hanya beri setetes air saja. Dari sini apa yang nantinya kita mau sombongkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini ada 2 bagian. Ya. Ada yang namanya jasmani, ada yang namanya rohani. Nah, rohani ini yang dimaksud adalah arwah kita. Jasmani ini perlu gizi. Ya, jasmani ini perlu gizi. Gizinya jasmani apa? Ya, makanan minuman yang sehat. Rohani ini juga Bapak Ibu perlu gizi. Rohani juga perlu gizi. Gizinya apa? Ya, semua sifat ketaatan. Begitu. Sebagaimana jasmani kita perlu makanan 4 sehat 5 sempurna. Rohani kita pun perlu gizi juga. Ya, semua sifat ketaatan. Salat, puasa, zikir, sedekah, dan lain-lain. Ini namanya rohani, maksud saya ini namanya adalah gizi rohani kita. Nah, ini yang harus kita bina ini. Ini yang harus kita bina. Supaya rohani kita itu atau arwah kita mendapat gizi-gizi yang baik. Ya, sebagaimana makanan kita terjaga, badan kita pun jadi sehat. Rohani pun demikian. Kalau terjaga daripada amal-amal rohaninya, dia pun akan sehat. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau jasmani yang tidak sehat, ini paling resiko terakhirnya adalah sakit, kemudian meninggal dunia. Dan ini tidak ada pertanggungjawaban. Ya, udah mati aja udah. Tapi kalau rohani yang tidak sehat, ini ada pertanggungjawaban. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Di dunia ini memang rohani ini, roh kita mengikuti hukum badan. Sedangkan nanti di akhirat badan ikut hukum rohani. Kebalikannya itu. Nah, para jemaah, jadi bagaimana supaya kita memiliki arwah yang baik? Ya, ini harus diberikan gizi yang betul-betul 4 sehat 5 sempurna. Ya, sholatnya jangan tinggal, tahajudnya tidak tinggal, zikir pagi petangnya tidak tinggal, sholawatannya enggak tinggal, terus begitu. Sampai kapan? Sampai nyawa terlepas dari badan. Nah, kalau sudah nyawa terlepas dari badan, coba kita buka hadisnya. Riwayat Imam Ahmad. Nomornya aja udah 18.534. Ini hadis yang cukup menggetarkan jiwa Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya buka saja di sini. Ceritanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis menguburkan jenazah seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia. Kita tampilkan dulu hadisnya. Ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu. 18.534. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menguburi jenazah seorang sahabat Ansor. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman. Idza kana fin qita'i minad dunya, kalau dia akan terputus dari kehidupan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan akan berhadapan dengan alam akhirat. Seorang hamba beriman, kata Nabi, apabila dalam keadaan sakaratul maut, akan terputus dari kehidupan dunia, dan akan berhadapan dengan alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ini yang Allah akan berikan nih kepada arwah rohani yang baik. Ini hamba beriman, Bapak Ibu. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, yang taat kepada Allah, orangnya baik, tutur kata baik, hablum minallah baik, hablum minanas baik. Kalau dia dalam keadaan sakarat maut, nazala ilai malaikatun minas sama, turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya para malaikat putih berseri, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka sinar matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan daripada kain kafan surga, Bapak Ibu. Wahanut min hanutil jannah, mereka membawa minyak wangi daripada minyak wangi surga. Ini rupanya yang Nabi katakan. Kalau rohani kita baik, nyawa kita terlepas dari jasad, prosesnya seperti ini. Didatangi oleh para malaikat yang begitu banyak jumlahnya, wajahnya pun putih berseri seperti sinar matahari, dan mereka membawa kain kafan surga, Bapak Ibu. Ini bagi nyawa yang baik, bagi roh arwah yang baik, yang taat kepada Allah. Tadi Pak Haji Mazwar katakan pasti kita akan melaluinya. Semoga kita bisa melalui seperti ini. Nyawa kita dicabut, lalu disediakan kain kafan dari surga, serta minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga malaikat itu duduklah di dekat jenazah,
calon jenazah. Saya bukan katakan jenazah, tapi calon jenazah. Madal basori, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Malaikat maut alaihi salam pun datang, kemudian hatta yajlisa, malaikat maut duduk enda roksihi, di dekat kepala daripada orang Udah soleh. dirapiin bawaan kamu, udah minumnya. Ibu Ini di minum dulu nih sedikit. Ibu di unmute ya. Susu coklat, susu kopi susu. Cobain nenek bi. Ya, udah Ustaz. Ya, kemudian malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Ini malaikat maut pun berwajah putih berseri. Ketika yang akan dicabut nyawanya adalah orang soleh, orang solehah, hamba Allah yang memperjuangkan rohaninya, bukan hanya memperjuangkan zohirnya saja. Ya, zohirnya kalau diperjuangkan tanpa rohani, ini penyesalan dan penyesalan, dia tidak akan dapat seperti ini. Ini adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya, ya, akrab dengan ayat-ayat Allah, akrab dengan sunnah-sunnah Nabi, akrab dengan amalan-amalan ukhrawi, akrab dengan gizi-gizi rohani. Maka malaikat duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, maka didoakan oleh malaikat itu kepada orang Islam, orang soleh yang akan meninggal dunia ini. Masya Allah Bapak Ibu. Jiwa yang baik didoakan tuh. Malaikat maut pun tidak menampakkan wajah hitam legam. Malaikat maut menjawab, beliau berkata, Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya, kalau dalam Al-Qur'annya kan begitu. Dalam surat Wal Fajri walayalin asyr, ya, wasyafi'i wal watri wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ini ayat-ayat terakhirnya, ya. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini diantaranya Allah berkata itu, Allah berfirman, wahai jiwa yang baik, jiwa yang soleh. Nah, ini cocok dengan hadisnya. Malaikat juga berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah. Didoakan oleh malaikat maut Bapak Ibu. Kata malaikat maut, keluarlah kamu. Ya, kembalilah kamu kepada ampunan Allah dan ridwan keredoannya. Masya Allah, la quwata illa billah. Orang yang soleh, jiwa yang baik, yang tidak ada kedengkian dalam hatinya, tidak ada suuzon dalam hatinya, tidak ada kemunafikan dalam hatinya, tidak ada kemusyrikan dalam hatinya, tidak ada kekafiran dalam hatinya. Maka ini jiwa yang baik disambut oleh malaikat maut sambil berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah nyawamu, aku cabut. Kembalilah kamu, didoakan oleh malaikat maut, kembali kepada ampunan Allah Ta'ala untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, waridwani dan keredoan Allah, mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melanjutkan hadisnya. Fatakhruju tasil, maka keluarlah nyawanya tadi. Ya, dicabut nyawanya. Tasilu mengalir kama tasilul qatrah min fiyyi siqa. Sebagaimana mengalirnya air dituangkan dari kendi. Itulah gambaran nyawa orang soleh kalau dicabut, nyawanya mengalir seperti mengalirnya yaitu air dituangkan dari botol. Lembut orang Islam dicabut nyawanya. Orang yang soleh lembut dicabut nyawanya. Tapi kalau tidak soleh, mengerikan dicabutnya. Faya'khuduha, kemudian diambillah nyawanya itu. Fa'idha akhadaha, apabila malaikat maut sudah mengambil nyawanya, lam yada'uha fi yadihi, maka tidak
tidak dibiarkan di tangannya malaikat maut torfata ainin, sekejap pandangan mata. Ya, sekejap pandangan mata tidak dibiarkan sedetik pun di tangannya malaikat maut, dirampas itu nyawa orang soleh tadi, hatta ya'khuduha, segera diambil oleh malaikat-malaikat pengiring, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, supaya langsung diletakkan di dalam kain kafan tadi. Masya Allah. Jadi rupanya kalau nyawa orang soleh itu Bapak Ibu, ya, setelah dicabut oleh malaikat maut, nggak dibiarkan di tangannya malaikat maut, nggak dibiarkan. Satu detik pun tidak dibiarkan. Langsung diambil oleh malaikat pengiring tadi dan diletakkan di kain kafan surga, bayangin. Yang kain kafan ini Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa dibeli dengan kekayaan seberapapun. Ini cuma bisa dibeli dengan ketaatan. Ini cuma bisa dibeli dengan keimanan. Ini bisa dibeli dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Wa fi dzalikal hanud, kemudian juga nyawanya itu dibaluri dengan minyak wangi dari surga. Wa yakhruj minha, maka keluarlah daripada nyawa tadi, ka'atiyabi nafhati miskin, yaitu seperti yang paling harum daripada hembusan minyak kasturi, wujidat ala wajil ardi, yang paling harum di permukaan bumi ini. Qala, kemudian Nabi bersabda, fayas'aduna biha, maka dibawa naiklah nyawanya tadi, fala yamurruna, yakni biha ala malain, maka apabila iring-iringan nyawa orang soleh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita meninggal dengan mempertahankan iman amal soleh ini, nyawa kita itu akan dibanggakan, akan ada iring-iringannya di langit pertama sampai langit ketujuh. Ya, udah malaikat datang wajahnya putih berseri, kemudian mereka membawa kain kafan surga, kemudian juga mereka membawa minyak wangi surga, kemudian malaikat maut mendoakan, kemudian setelah dicabut nyawanya dimasukkan kain kafan surga. Sekarang ini fasenya, kemudian dia dibanggakan di hadapan para malaikat. Pas melewati dari sekelompok malaikat, illa qalu, pasti mereka pada bertanya, mahadzarru at-thayyib, wahai para malaikat yang membawa nyawa orang soleh ini siapa nih, nyawa siapa kok begitu hebatnya? Ini nyawa siapa begitu harumnya? Fayaqulun, maka malaikat menjawab, Fulan bin Fulan, ini adalah nyawa orang soleh, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, bi ahsan asma'il lati kanu yusammunau biha fid dunya. Disebutkan tuh nama-nama terbaik yang pernah diberikan oleh bapak ibunya di dunia. Ini namanya ini namanya ini orang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampailah jenazah itu, maksudnya ini nyawanya, ya, nyawanya dibawa iring-iringannya dibanggakan ke langit dunia, langit pertama. Fayastabtihun, mereka minta dibukakan pintu langit pertama. Fayuftah lahum, maka dibukakanlah pintu langit pertama untuk iring-iringan nyawa ini. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, maka nyawanya itu dihantarkan dari setiap langit kepada malaikat muqarrabinnya, malaikat yang terbaik. Ila sama illati taliha, kepada langit yang selanjutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama isabi'ah, sampailah nyawanya dibanggakan sampai ke langit ketujuh Bapak Ibu. Ya Allah, ya begitu hebatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memperbaiki iman amal soleh kita, gizi-gizi rohani kita, ini kita akan mendapatkan kabar ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak ngaji ilmu hadis, nggak ngerti nih tentang cerita ini. Bapak Ibu, hadis yang kami bawakan ini derajatnya hasan. Riwayatnya Imam Ahmad. Nomornya 18.534. Baik, kita lanjutkan. Sampai langit ketujuh, maka Allah berfirman. Nah, sekarang Allah turun tangan ini. Allah berfirman, Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Wahai para malaikatku, ya, catatlah nama hamba-hambaku ini fi illiyin, yaitu
di Illiyin. Jadi kalau Bapak Ibu kita meninggal dengan keimanan, dengan kesolehan, nyawa kita dicatat menjadi penduduk Illiyin di alam barzakhnya. Illiyin adalah tempat penyimpanan nyawa orang-orang soleh. Tempat pencatatan nyawa orang-orang soleh, orang-orang beriman. Jadi kalau kita meninggal dalam keimanan yang baik, kita tidak akan bertemu dengan Fir'aun. Kita tidak akan berkumpul dengan Korun. Kita tidak akan dipertemukan dengan Namrud, dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini prosesi pertama setelah nyawa dicabut, secara malakut, secara alam goibnya, peristiwanya kayak begini. Ya, sekarang setelah sampai di langit ketujuh, Allah berfirman, wa'aiduhu ilal ardi, kemudian kembalikan nyawanya ke bumi itu. Kenapa Allah katakan begitu? Karena prosesi kuburan secara syar'inya, secara apa itu? Syariat manusianya sedang dilaksanakan. Jadi iring-iringan sampai ke langit sana, sementara secara syariat orang Islamnya, jenazahnya lagi dimandiin. Nyawanya itu di badannya itu apa, jasadnya si jenazah dimandikan, dikafani. Nah, ini ketika prosesnya udah dikuburin, Allah berfirman, wa aiduhu ilal ardi, kembalikan nyawanya ke tanah, ke bumi, ya. Ketika dia sedang dikuburkan itu, fa inni minha khalaqtuhum, dari tanah aku ciptakan, wa fiha uiduhum, kepada tanah aku kembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah aku bangkitkan sekali lagi mereka itu. Akhirnya Nabi melanjutkan, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka jasadnya dikembalikan, rohnya dikembalikan ke jasad. Jadi kalau manusia sudah meninggal di kuburnya, itu rohnya dikembalikan ke jasad, tapi hukumnya tidak seperti dunia, jasadnya nggak hidup lagi, hanya saja badan mengikuti jasad. Ya, di alam barzakh jasad mengikuti badan, di alam dunia arwah kita yang mengikuti badan kita. Ini sekarang ini saya lagi berbicara, ini arwahnya ini ngikutin kita, gitu, ngikutin jasad kita, tangan kita. Tapi nanti di alam kubur jasadnya dimasukin lagi ke badannya, cuma tidak bergerak. Kenapa? Si jasad mengikuti hukum arwahnya tadi. Fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, pastinya ini malaikat mungkar nakir. Didudukkanlah malaikat mungkar, si jenazah ini orang soleh, didudukkan oleh malaikat mungkar nakir di kuburnya. Mulailah ada pertanyaan alam kubur. Rupanya ini Bapak Ibu pertanyaan alam kubur. Ya, ditanya, man rabbuka, wahai Bapak. Ya, siapa Tuhanmu? Fayaqul, orang soleh ini menjawab, rohnya itu penuh dengan kenikmatan ketaatan. Rohnya itu penuh dengan iman. Rohnya, arwahnya itu penuh dengan ketaatan, zikir, sholawat, dan sebagainya. Dia bisa menjawab dengan lantang, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ditanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Maka orang soleh ini menjawab, Diniyal Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi, Mahadar rajul alladhi bu'itha fikum, ini siapa nabi terakhir yang diutus tengah-tengah kalian? Maka arwah orang soleh ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi tuh pertanyaan keempat, wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari di dunia ini? Apakah kamu cuma belajar ilmu-ilmu umum, ya, matematika dan sebagainya? Maka nyawa orang soleh ini menjawab, fayaqul qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Qur'an. Aku baca kitabullah, aku belajar ilmu Allah, aku belajar ilmu agama. Aku belajar fikih, belajar hadis dan macam-macamnya. Fa amantu bihi, aku beriman kepada Al-Qur'an, wa shaddaqtu, dan aku benarkan.
Nah, ini kemudian setelah ditanya di alam kuburnya, fayunadi munadi minas sama, satu malaikat menyeru dari satu pemanggil menyeru dari langit. Apa dia bunyinya? An sadaqa abdi, hambaku sudah benar. Fa'frishuhu minal jannah, wahai para malaikatku, berikan itu dia di kuburannya tempat tidur dari surga. Wa'albisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka baginya satu pintu menuju surga. Jadi arwah yang baik ini di kuburannya, mereka akan merasakan yaitu haruman surga di dalam kuburnya, Bapak Ibu. Ada satu pipa dari surga menuju kuburan orang-orang beriman, menuju kuburan orang-orang soleh, menuju kuburan orang-orang taat kepada Allah. Qala, Rasul melanjutkan, fayatihi min rawhiha, maka di kuburannya orang Islam datanglah tadi orang yang soleh ini, min rawhiha, dari kesejukannya, wa tibiha, harumnya, wa yubsah lahu fi qabrihi, kuburannya dijauhkan sejauh mata memandang. Bapak Ibu sekalian, saya membaca hadisnya pun capek nih, panjang banget. Bapak Ibu. Jadi setelah itu, ya, kuburan yang kita lihat dari atas kuburan cuma semeter kali 2 meter, ternyata kalau orang soleh udah masuk ke dalam kuburnya, kata Allah, wa yubsah lahu fi qabrihi, kuburannya itu, maksud saya kata Nabi, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Madda basorihi, sejauh mata memandang. Qala, berkata Nabi, wa ya'tihi rajulun hasanul wajah, maka datanglah orang ketiga, ya, orang ketiga di kuburannya ini. Hasanul wajah, wajahnya ganteng. Hasanul siap, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, baunya pun semerbak. Ya, fayaqul, maka orang ketiga ini berkata, ini siapa nih orang ketiga? Kan tadi malaikat Mungkar Nakir yang sedang bertanya. Kalau sekarang ini orang ketiga yang datang ke kuburannya orang soleh itu. Abshir billadhi yasurruka hadza, bergembiralah kamu wahai hamba Allah. Inilah yang membuat kamu bahagia dan inilah hari yang Allah janjikan untuk engkau. Fayaqulu lahu, maka berkatalah ia. Si jenazah berkata kepada orang tadi di kuburnya, man anta, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburan? Fawajuka waju yaji'u bil khair. Wajahmu itu menampakkan kebaikan-kebaikan. Kamu siapa? Fayaqul, maka orang ketiga tadi selain Mungkar Nakir, orang yang datang ini berkata, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah sholatmu. Aku adalah puasamu. Aku adalah zikirmu. Dan lain-lainnya. Aku adalah amal solehmu yang menemani kamu di alam kubur. Untuk menghindari kamu daripada himpitan kubur, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Fayaqul, maka saking enaknya di alam kuburnya ini, arwah ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, di kuburan saya udah enak begini ya Allah, kalau gitu segerakan datangnya kiamat ya Allah. Kenapa? Hatta arji ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali kepada anak istriku dan hartaku, supaya saya bisa kembali kepada istri dan anak-anakku, menikmati nikmat yang paling hebat di surga nanti. Jadi keadaan orang beriman, Bapak Ibu sekalian, orang yang soleh, yang rohaninya baik, ya, di kuburnya aja udah mendapat yaitu kenikmatan yang luar biasa, sehingga dia berkata, cepetin deh ya Allah datangnya kiamat. Tapi kalau orang itu tidak memperjuangkan amal solehnya, orang itu tidak memperjuangkan daripada rohaninya, ya, wa innal abdal kafir, sesungguhnya seorang hamba kafir berbalik 180 derajat kayak tadi.
Malaikat yang datang wajahnya sangat hitam legam menakutkan. Sudul wujuh, wajahnya hitam legam. Mereka tidak membawa kain kafan surga, melainkan membawa al-musuh. Al-musuh itu kain goni yang bau bangkai, bau apek. Kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut tidak mendoakan tetapi berkata, Tuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang buruk. Diambil pun nyawanya itu ditarik sekeras-kerasnya sambil malaikat berkata, Ukhruji ila safati minallah wa ghadab, kembalilah kamu kepada murka Allah dan marahnya Allah Ta'ala. Maka jasadnya orang kafir ini di tubuhnya, arwahnya itu berpencar-pencar di tubuhnya sebelum dicabut. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufut minasufil mablul. Kemudian nyawa orang kafir ini dicabut sekeras-kerasnya seperti seonggok besi daripada tumpukan wol, kapas yang basah. Ya, kalau sudah begitu seterusnya, kebalikan daripada orang soleh. Ya, singkat saja Bapak Ibu, akhirnya nyawa orang kafir ini sama sekali dia tidak diberi kesempatan untuk dibawa ke dalam surga, untuk dibawa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah katakan lemparkan nyawanya ke si jin. Nih. Lemparkan nyawanya ke si jin, kata Allah. Terus sampai datanglah para malaikat kepadanya, ditanya, man rabbuka, enggak bisa jawab. Ditanya, madinuka, enggak bisa jawab. Ditanya lagi, ini siapa nabi terakhir yang diutus? Dia katakan, enggak bisa jawab. Akhirnya Allah katakan, wahai para malaikatku, ini hambaku pendusta, orang tidak beriman, orang tidak ibadah kepada aku. Maka kata Allah, berikan dia tempat tidurnya dari api neraka. Bukakan daripada satu pintu api neraka ke dalam kuburan orang-orang kafir ini. Sehingga kuburannya menjadi sumpek, panas, dan juga disempitkan kuburnya. Sehingga tulang-tulangnya berceragah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya si jenazah saking susahnya dikuburnya, dia berkata, ya Allah, saya cukupkan ya Allah, siksa saya dikubur aja, jangan di akhirat nanti. Jangan di neraka, karena siksa neraka lebih berat. Biar saya di sini saja dikubur saya. Bapak Ibu sekalian, itu kebalikan dari permintaan orang-orang beriman. Ya. Nah, hadirin, saya mohon maaf agak capek menerjemahnya karena panjang banget ya, Pak. Mohon maaf ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, itulah di antara perjalanan arwah. Hadis yang saya dapati seperti itu. Ini alhamdulillah kita masih bisa membaca hadis-hadisnya. Dan kita mengetahui isi kandungannya. Sehingga belum ada, maksud saya, tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan nyawa kita menjadi nyawa orang yang baik. Nyawa orang yang punya rabithah baik kepada Allah dan Rasulnya. Punya hubungan dengan orang-orang soleh. Kita berharap Allah Ta'ala berikan nikmat yang telah Nabi sabdakan tadi. Nyawa kita dicabut dengan pencabutan yang begitu lembut dan dimuliakan, dibanggakan ke langit pertama sampai langit ketujuh. Terus prosesnya seperti itu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan sisa umur kita ini dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Haji, udah segitu aja. Saya agak ini membacakan hadisnya tuh agak kayak lemes gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau diklarifikasi atau mau dipertajam lagi apa yang disampaikan Ustadz tadi? Silakan Pak, bersyukur ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Saya pernah membaca di sebuah jadi hadis ya, bahwa nyawa atau roh orang-orang soleh itu ada di paru-paru burung di bawah ars. Apakah alien tadi itu seperti itu? Artinya mereka-mereka itu di tempat situ kemudian ada di paru-paru burung yang berpindah-pindah di bawah ars itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Waduh, betul. Ya.
Ini betul dan itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi kalau nyawa orang soleh itu dibebaskan dibebaskan di alamnya untuk menikmati dari pemandangan surga, dibawa di perut-perut hijau daripada burung-burung pipit, begitu, ya. Itu ada hadisnya banyak yang semacam itu yang bisa kita dapati dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Bapak. Jadi gini penjelasannya. Arwah orang beriman itu kalau sudah meninggal, itu dibebaskan di alam barzahnya. Boleh menikmati kenikmatan surga. Maksud saya begini, menikmati kenikmatan pemandangan, bukan surganya. Karena surga nanti setelah bangkit hari kiamat. Jadi bisa berjalan-jalan menikmati keindahan surga dulu. Dibawa sama burung-burung tadi. Tapi kalau nyawanya ingin menikmati nikmat kubur, dikembalikan oleh Allah Ta'ala secepat daripada kedipan mata kita. Begitu. Jadi itu penjelasannya ada lagi dalam hadis yang lain. Ya, hanya saja saya tadi udah capek menerjemahnya gitu. Ini saya tampilkan di hadisnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini hadisnya saya tampilkan. Ini sudah ketemu bahkan riwayatnya Imam Bukhari. Nih, arwahuhum fi ajwafi tayrin khudrin. Kata Nabi, ya, arwah-arwah mereka itu dibawa di perut-perut burung hijau. Tarudu anharul jannah, mendatangi daripada sungai-sungai surga. Fatashrabu minha, bisa minum dari situ. Wa ta'kul samaroha, dan boleh memakan daripada makanan surga. Ya, tetapi ini belum kenikmatan yang paling puncak. Cuma diizinkan itu. Ya. Jadi banyak memang betul. Atau begini hadis yang lainnya tuh. Ini Pak yang tadi Bapak tanyakan juga. Arwahuhum, kata Nabi, arwah-arwah orang soleh fi jawfi tayrin khudrin, berada pada perut daripada burung-burung pipit hijau. Laha qanadil, yang ada lampu-lampunya. Mu'allaqatun bil arsy, yang tergantung di arash. Tasrah minal jannah haitsu sya'at, boleh berjalan-jalan di surga sesukanya. Ini nyawa kita. Ya, betul apa yang Bapak tanyakan tadi. Masya Allah, la quwata illa billah. Begitu Pak jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang arwahnya setelah dari langit yang ketujuh dimasukin lagi ke jasadnya, ya. ya. Itu sampai kapan di jasad itu Ustadz? Setelah selesai pertanyaan saja atau bagaimana? Karena jasad itu kan nanti jadi tulang belulang gitu Ustadz. Iya, secara hukum alam barzah selama-lamanya sampai kiamat. Secara hukum barzah. Jadi kalau sudah tulang belulang itu kan secara hukum kita. Secara hukum alam barzah itu dia bersamaan terus. Tetapi ketika arwahnya mau berjalan-jalan ke surga tadi, dibebaskan oleh Allah. Diberikan. Gitu. Jadi memang keadaan arwah itu sangat, di alamnya sangat hebat itu. Mereka bisa bersukaria di sana kalau memang mereka meninggal dalam keadaan iman, amal soleh. Gitu. Jadi kalau dia mau menikmati nikmat kubur, Allah kembalikan. Kalau dia mau berziarah kepada orang tuanya, Allah izinkan. Kalau dia mau melihat keindahan surga, Allah izinkan juga. Begitu. Oh, bisa ketemu sama orang tuanya Ustadz? Pasti. Di alam barzah. Yang beriman tapi Pak. Iya, iya. Yang tidak beriman tidak bisa. Kalau yang tidak beriman tadi tidak dibawa ke langit yang ketujuh, Ustaz. Jadi Tidak. langsung masuk kubur. Enggak Langsung dilempar ke dasar bumi ketujuh, yaitu sijin namanya. Baik, berikut Ibu Rita, silakan Pak Zen, ya. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya, tapi hadis ini kan beberapa kali kita pernah mendengar dan seperti Ustaz katakan tuh panjang banget gitu ya. Pertanyaannya itu
apa bedanya antara roh dengan nyawa? Nah, yang akan disiksa atau menerima kenikmatan ini roh atau nyawa? Terima kasih. Ya, Pak Zain. Pak Ya. Zain ini kan. Ya, betul. Baik. Pak, roh dengan nyawa itu sama. Oh, sama. Kalau roh itu adalah pengambilan dari bahasa Arab. Kalau nyawa dari bahasa Indonesianya. Jadi roh itu bahasa Arabnya ruh. Ya, karena kita udah biasa ngucapinnya roh, jadi roh. Roh itu nyawa. Sama, tidak berbeda. Yang berbeda adalah roh dengan badan, nyawa dengan badan. Nah, Ya. sekarang kalau dia di dalam kuburnya itu yang akan mendapat nikmat atau siksa kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya di alamnya merasakan sakit. Di alam barzahnya kita tidak bisa menyaksikan. Ya. Baik, jelas Pak Zen. Sebetulnya pengen disambung dengan kalau memang demikian wa nafahtahu min fihi min ruhihi itu, lalu pertanyaan saya itu, masa Allah menyiksa dirinya sendiri? Maaf, Ustaz. Menyiksa siapa? Ya, kalau roh kita itu kan dari Allah. Nah, terus kalau memang kita tidak beriman, otomatis kan disiksa. Iya. Jadi yang nyiksa, Allah menyiksa roh wa nafahtahu fihi min ruhihi itu rohnya Allah gitu kan? Bukan. Nah, pengertiannya. Pengertiannya begini. Jadi roh itu adalah makhluk Allah. Ya. Jadi roh itu seperti jasad yang Allah ciptakan seperti kita. Roh itu sama dengan surga dan neraka. Roh itu sama dengan yaitu tubuh kita, sama dengan bumi, bintang. Roh itu makhluk. Jadi jangan disebut roh itu adalah Allah, tidak boleh. Roh itu makhluk yang Allah ciptakan ke dalam diri-diri hamba-hambanya. Roh itu hukumnya mengikut badan kalau di dunia. Tapi kalau di alam barzakh, di akhirat nanti badan mengikut hukum roh. Nah, kalau dia orang tidak soleh, orang kafir, yang disiksa itu roh, bukan Allah menyiksa dirinya. Ya. Allah menyiksa roh nyawa orang kafir begitu. Jadi beda, jauh beda. Roh itu bukan Allah. Roh itu memang ciptaan Allah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sebelum Pak Akib, Ibu Erni dulu silakan Bu yang resen. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini Pak Akib ya. Mendengar dari janji-janji untuk orang yang soleh atau soleha ini meninggal, kepengen gitu ya Ustaz ya, rasanya kepengen banget. Terus apa doa amalan kita yang terbaik gitu Ustaz ya, yang jangan ditinggalkan, yang semuanya udah kita sholat itu ini. Terus sekala ini yang kadang-kadang itu yang godaan setan ini ya Ustaz, misalnya gampang marah atau gimana lah gitu. Apa amalan kita atau doa kita yang bisa mempertahankan itu gitu loh Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa jawabannya mudah saja Ibu, tetaplah kita istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam baca Quran. Terus aja istiqomah sampai nyawa itu terlepas dari jasad kita. Ya, terima kasih Ustaz. Doanya nggak ada Ustaz, doanya? Doanya seperti umum-umum saja. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya seperti itu saja, doa dari Nabi. Oh, yang doa itu ya supaya husnul khotimah itu perlu juga kali ya? Termasuk. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Baik, makasih Bu Erni. Silakan Pak Akib. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Maulana, Bapak Ibu sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin dan mohon maaf Pak Ustadz.
kami pernah punya satu kelompok psikospiritual medical tentang kajian ini. Dalam tubuh manusia itu kami membaginya jasmani atau jasad, rohani atau nyawa atau ruh, dan an-nafsun, nafs atau jiwa. Nah, jadi sebetulnya antara ruh yang diminta pertanggungan jawab itu nanti adalah an-nafs. An-nafsun atau jiwa itu yang dilengkapi oleh Allah dengan 3 kekuatan unsur yang sebagaimana tentu Pak Ustadz sudah pasti lebih memahami. Ada nafsul lawamah, ada nafsul ghadaf atau amarah, ada nafsul natiqah atau mutmainnah. Dan kita mendambakan sekali dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa alamu bima yaf'alun. Akan dihadapkan tiap-tiap jiwa atau nafs dengan segala amal perbuatannya, karena sesungguhnya Allah sungguh maha mengetahui apa-apa yang telah diperlakukan manusia di permukaan bumi ini. Jadi mohon izin, mohon maaf Pak Ustadz, ruh itu kesimpulan di pengajian kami itu akan kembali kepada Allah, karena dengan kesuciannya yang diminta pertanggungjawaban itu adalah perbuatan nafs. Nafs ini memang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, nafs inilah yang nanti akan kalau dalam uraian konkret kami ini mungkin bisa lebih ditangkap andaikan ada satu kendaraan. Kendaraan itu fisiknya lengkap dengan segala macam spare part onderdilnya, itu disebut dengan jasad. Kemudian ruh itu adalah aki atau baterainya dan bensin yang menghidupkan. Kemudian an-nafs ini adalah supirnya. Jadi yang akan diminta pertanggungjawaban ini adalah supir ini yang mengatur, merawat, mengemudikan bagaimana kendaraan itu diperlakukan baik buruknya. Nah, ini yang saya dari tadi ada kaitan dengan pertanyaan Pak Zen. Jadi saya mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena yang dipanggil itu nanti kita ya ayat Tuhan nafs. Ya ayuhat Tuhan nafs. Kalau kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ini memang kita tidak tahu apa-apa kecuali yang kecil, sedikit sekali. Tapi nafs ini bisa kita pelajari. Bagaimana kita bisa merawat, mengatur. Tentu dengan kajian-kajian seperti ini kita bisa mendapatkan pengetahuan, pencerahan dari Pak Ustadz, sehingga kita bisa mengharapkan dengan khauf dan rajak hanya kepada Allah, kita diberikan nafs yang mutmainnah, yang ikhlas, yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Pak Ustadz dan mohon maaf, mohon pencerahan Pak Ustadz Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau jawaban paling gampangnya gini Pak, nafs dan roh itu adalah sinonim. Itu yang paling gampang. Ya, sedangkan pembagiannya itu dari praktek bahwa ketika dia jahat, jadi nafs yang ammaroh, ya nanti ada yang lawamah, ada yang mutmainnah. Sebenarnya itu satu paket, dia itu roh-roh juga. Waktu gini Pak Ustadz, kami pembahasannya itu pada waktu orang dalam keadaan Iya, koma. begini maksud saya gini. Masalah ini perbedaan pendapat para ulama. Ya. Yang paling gampangnya itu semuanya itu sinonim. Ya, karena itu tidak keadaan koma itu ruhnya masih ada. Iya. Kemudian jasadnya masih ada, tapi nafsnya sudah tidak ada lagi. Orang itu sama sekali tidak sadar. Bagaimana penjelasannya? Karena itu ruhnya masih ada, tapi jasadnya masih ada, tapi nafsnya sudah tidak ada lagi. Kemudian penjelasan juga dengan orang gila Pak Ustadz. Orang gila itu, ini bagian dari nafs lagi. Nanti apakah itu diminta pertanggungjawaban? Jadi
Jadi nafs ini yang justru kayaknya yang harus kita jaga nih Pak Ustadz. Kalau ruh itu kita nggak paham, memang itu urusan Allah. Iya. Iya, betul. Jadi pendapat pertama bahwa nafsu itu dengan nyawa sinonim. Itu yang perjawaban paling gampang. Yang kedua disebutkan dalam kitabnya Al-Bughyatul Mustarsyidin bahwa nanti nafsu ada terbagi dari 3. Ada nafsu yang ammarah bisu, ada nafsu yang lawama, ada yang mutmainnah. Nah, ketiga pembagian ini ya memang nantinya kita kembalikan segalanya kepada Allah dari kunci pengandalan nafsu itu. Jadi kalau dibahas dari yang nomor 2 ini memang ada perbedaan pendapat di sana. Jadi masing-masing nafsu itu dia adalah merupakan makhluk lain yang di dalam tubuh manusia yang nanti dia bergerak, bergerak, berusaha. Kalau dia mengikuti nafsu buruknya dia jadi dosa. Tadi selalu ammarah bisu, begitu kan. Kalau dia mengikuti fitrahnya maka menjadi baik. Ya, tapi kembali lagi itu semuanya kepada satu kesatuan roh. Makanya tadi nafsu dan roh itu termasuk dalam kaidah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cuma beda pemahaman bahasa aja. Yang jelas semuanya itu adalah merupakan perkara unsur-unsur dan ornamen-ornamen rohani. Baik roh atau bahasa kitanya nyawa dan nafsu itu sendiri. Karena dia berimplikasi langsung itu dengan roh kita. Jadi kalau kita yang mengembangkan jiwanya jiwa yang baik, itu rohnya akan menjadi baik. Dia tidak terpisah sebenarnya. Ya, tidak terpisah. Allahu a'lam. Makanya saya katakan paling gampang ya tadi yang pertama, satu kesatuan saja. Dan kita tidak diwajibkan untuk lebih dalam untuk masalah itu karena memang tidak dijelaskan secara spesial dalam Quran dan hadisnya. Ya, kalau ini roh, kalau ini bukan, kalau ini, tapi memang Allah sebutkan itu dalam ayat-ayatnya tentang ada yang namanya nafsu ini, nafsu itu. Itu penjelasan dari ulama saja. Yang semuanya berkaitan dan satu kesatuan, satu paket dengan nyawa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak apa itu istilahnya memahami lebih dalam karena memang tadi Allah sudah katakan ilmumu sedikit begitu ya. Yang perlu kita kembangkan bagaimana gizi rohani kita itu menjadi baik. 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 Begini penyampaian lagi Bapak, bahwa nanti kita di akhirat boleh bertanya kepada Allah langsung tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui termasuk ini. Termasuk itu apa dalam kandungan titiknya huruf ba pada ayat pertama dalam Al-Quran. Bismillah. Itu apa kandungannya itu bisa kita bertanya. Jadi memang ilmu Allah sangat hebat. Nanti kita masih bisa bertanya oleh Allah di akhirat untuk bertambahnya kenikmatan. Jadi pertanyaan di akhirat nanti kita akan minta kepada Allah untuk bertambahnya kenikmatan. Bukan untuk beramal soleh lagi. Karena di akhirat sudah tidak ada amal soleh lagi. Gitu aja Bapak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada saya terakhir aja Ustaz, ini sedikit kepikir aja tadi. Itu orang yang beriman tadi Ustaz bilang langsung dijemput oleh para malaikat, malaikat mendoakan dan kemudian dibawa ke langit ke-7 dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertanyaan saya itu apakah itu semua kan belum melalui hisab ya Ustaz ya. Jadi sudah belum. Allah sudah tahu bahwa itu memang hisabnya lebih berat kepada kebaikan begitu sehingga dia bisa langsung didoakan malaikat begitu Ustaz.
Ya, itu terlepas dari alam hisab, ini termasuk daripada karunia Allah kepada orang-orang soleh. Ya, jadi orang-orang soleh dia akan mendapat doa-doa terbaik dari malaikat tadi. Begitu. Sedangkan alam hisab masih jauh lagi, kan belum kiamat. Ya. Jadi otomatis dia udah pasti lewat di hisab itu lah Ustaz ya. Bagaimana? Otomatis dia di yaumil hisab itu di hisabnya udah pasti Ringan, kebaikannya pasti. lebih bagus gitu ya. Ya, lebih bagus. Surga Karena begitu. begini, karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kalau alam kubur seseorang baik, pasti kesananya akan lebih baik, lebih mudah. Tapi kalau kuburnya aja udah susah, maka kesananya makin susah. Oke. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Dari sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bisa ditampilkan juga sekarang kalau mau. Jadi kita bisa katakan gitu Pak Haji, kalau orang yang tadi udah mendapatkan doa dari malaikat sangat baik daripada kaifiat dan keadaan pencabutan nyawanya, dibanggakan. Nanti dia berarti di alam hisabnya lebih mudah. Iya, jawabannya iya. Ya, hadisnya itu riwayat daripada Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa ketika kata Nabi, beliau bersabda, ya, siapa orang yang kuburannya baik, maka kesananya akan menjadi lebih baik. Ya. Tetapi kalau kuburannya susah, kesananya makin susah. Coba nih saya tampilkan hadisnya dari sahabat Utsman bin Affan. Saya ambil yang riwayat ini saja. Riwayatnya Imam Tirmidzi pada 2478. Nabi bersabda bahwa fa inna jaminhu, kalau dia selamat dari kuburnya, mendapat kenikmatan-kenikmatan, fama ba'dahu aisar minhu, maka fase kehidupan akhirat selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Tetapi wa illam yanju minhu, tetapi kalau dia tidak selamat dari kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan alam akhiratnya akan lebih susah baginya. Jadi kita bisa jawab bahwa alam hisabnya akan menjadi mudah, lebih mudah dari hadis ini. Ya, kalau prosesi alam, belum saya tampilkan ya hadisnya. Belum. Astagfirullah. Nih, ya, nomornya 2478. Nabi bersabda bahwa fa inna jaminhu, kalau seorang selamat dari kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka fase kehidupan selanjutnya aisar, lebih mudah, minhu, dari kuburnya. Jadi alam hisab dan selanjutnya akan mudah. Tapi wa illam yanju minhu, kalau seorang nggak selamat di kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka fase kehidupan selanjutnya akan lebih susah. Begitu Pak Haji jawabannya. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya Pak Khairul tadi mau nanya nih. Betul Pak, betul Pak. Ya silakan Betul, Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya ini Pak, tadi dikatakan bahwa kita nanti dalam kubur itu bisa ngelihat surga buat yang baik dan bisa melihat neraka buat yang jahat. Nah itu apakah alam dunia dan alam akhirat, alam surga itu berdekatan? Karena tadi dikatakan di kubur aja kita bisa ngelihat gitu Pak ya. Kedua ini Pak, tadi mengenai akal Pak. Jadi kan kalau orang jahat dia ingin jangan lama-lama gitu ya. Apa di sini aja lah, jangan sampai ke neraka. Kalau orang baik dia ingin ke surga. Nah itu apakah akal kita itu masih melekat pada diri kita gitu. Sampai nanti pun akal masih ada Pak. Begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, yang pertama betul, sangat dekat. Jadi kalau seorang sudah meninggal dan nyawanya nyawa orang yang soleh, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berjalan-jalan ke surga. Itu sudah kami tampilkan hadisnya tadi, berdasarkan pertanyaan Pak Abdul Syukur kalau nggak salah tadi. Yang dibawa sama apa? Burung-burung hijau dalam lentera-lentera hijau.
Jadi memang alam kubur, alam barzakh itu untuk orang beriman diberikan keistimewaan. Dia bisa berjalan-jalan ke surga, Pak. Tapi belum bisa menikmati sempurna. Makanya tadi menyambung dengan pertanyaan Pak Haji Mazwar, bahwa kalau kuburnya baik begitu, berarti hisapnya akan mudah. Betul, sangat betul. Iya, Pak. Yang kedua apa tadi? Akal kita, Pak. Bapak, akal ini ya, ini sudah tidak ada lagi. Yang berperan hanya roh saja. Iya. Di alam kubur itu yang berperan hanya roh saja. Mengikuti hukum daripada hukum akhirat gitu. Jadi kita serahkan saja kepada Allah. Yang memang ilmu kita sedikit masalah ini. Jadi yang menjawabnya, yang apanya itu roh kita. Gitu, Pak. Iya. Baik, Pak. Baik. Baik, Ustadz. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Waktu juga sudah mendekati habis. Kita tutup acara kita. Terima kasih banyak, Ustadz, atas ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah dekat kita kepada Allah dan kita berusaha maksimal istiqomah untuk mempersiapkan diri sehingga kita bisa dijemput oleh para malaikat nanti untuk bisa sampai ke tujuh dan bisa menikmati alam kubur kita nanti sambil menunggu hari akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu, sampai ketemu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Erni, Pak Mazwar, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bu Erni, terima kasih. Kita izin Pak Haji. Ya, makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.